warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan kejahatan amal kami, perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Yang saya hormati Gus Ahmad Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah. Yang saya hormati Ustazah Siti Munawaroh selaku Kepala Pondok Pesantren Darul Hidayah Banat. Dan yang saya hormati jajaran asatid dan asatidah yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada satu yang lain. Maka terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada sang suri tauladan, pemberi syafaat kepada seluruh umat besok di hari kiamat. Beliau baginda Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku semua, pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Aisyah Zendit Vanessa Putri yang ingin berbagi kultum untuk teman-teman semua. Pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana pada bulan ini kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa memiliki banyak sekali manfaat. Di antara sekian banyak manfaat, izinkan saya untuk menyampaikan 3 manfaat dari melaksanakan puasa. Yang pertama, puasa melatih kita untuk sabar. Kenapa kok puasa dapat melatih kesabaran? Karena ketika kita berpuasa, kita harus sabar menanti saat berbuka dan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Teman-teman semua tahu nggak sih, perkara yang halal ketika berpuasa bisa menjadi tidak halal seperti makan, minum, dan bercampur dengan istri di siang hari. Tapi ketika waktu maghrib tiba, perkara yang dilarang tadi boleh kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam maupun di luar bulan suci Ramadan, kita harus bisa menerapkan kesabaran ini. Contohnya seperti sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam mencari rezeki, dan sabar dalam beribadah. Ketika semuanya kita lalui dengan penuh kesabaran, maka buah dari kesabaran itu akan lebih manis daripada madu. Lalu yang kedua, puasa melatih kita keikhlasan. Ikhlas dalam melakukan suatu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita lapar dan berdahaga di siang hari, namun kita melakukannya dengan ikhlas tanpa paksaan hingga tiba waktu sore hari berbuka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Semua amal ibadah yang kita lakukan hendaknya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Seperti ikrar kita yang kita baca setiap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembayangku,
ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah ya Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dan yang terakhir, puasa melatih kita untuk takwa. Puasa melatih diri kita agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Karena ibadah puasa itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasa atau tidak, orang lain tidak akan tahu, hanya Allah dan dirinya lah yang tahu. Itulah pelajaran yang diberikan kepada kita agar dalam kehidupan ini kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika ramai, ketika sendirian, di dalam rumah dan di luar rumah. Sehingga tingkah laku dan perbuatan kita akan terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, kullu amali bani adama lahu illa siyama fahuwali wa ana ajazi bihi, yang artinya setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya kecuali puasa, karena puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya agar puasa kita mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Undur maqala walatang durman qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.